Impact Kids. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, penuh sukacita, karena kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami sepanjang hari-hari yang telah lewat. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah yang telah Kau beri pada hari ini. Saat ini Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, mengapa ada peraturan? Siapa yang tahu? Ya? Ya, supaya tertib. Apalagi? Supaya aman, ya, supaya damai. Ya. Ibu mau nanya nih, siapa yang tahu singkatan SIM atau SIM? Ada yang tahu? Ya, surat izin mengemudi ya. Baik kendaraan roda 2 atau roda 4 ya. Harus pengendaranya harus mempunyai apa? SIM. Nah, kalau orang yang tidak punya SIM ketangkep polisi waktu sedang mengendarai kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4, ada razia nih, ketangkep dia. Setelah ditanya ternyata tidak punya SIM ya. Apa yang akan berlaku terhadap orang tersebut? Ya, Tante Monica cari di Google ya. Ada disebutkan dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksinya berupa pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling sedikit 1 juta. Selain itu, ada sanksi penahanan kendaraan, bahkan tuntutan hukum yang lebih lanjut bila sudah membahayakan orang lain. Contohnya menabrak orang lain ya, waktu bawa sepeda motor ataupun mobil, menabrak orang lain itu artinya membahayakan orang lain ya. Ada tuntutan hukum yang lebih lagi. Nah, anak-anak, pernah nggak anak-anak membaca di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yaitu judulnya perikopnya ke-10 firman ya. Ke-10 firman ini adalah hukum dari Allah untuk bangsa Israel ya. Hukum dari Allah untuk bangsa Israel ya, atau perintah ya. Dan ada juga hukuman yang akan diterima ya bila tidak mentaati perintah-perintah tersebut ya. Kita pernah belajar di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 ya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 Ibu bacakan. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Ya, ini sudah dikasih tahu larangan supaya Adam dan Hawa tidak makan ya buah yang di tengah ya dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu melanggar, kamu memakannya, kamu pasti mati. Jadi dosa
adalah pemberontakan terhadap perintah Allah, dan hukuman atas dosa tadi disebutkan kematian yang kekal, yaitu di neraka selama-lamanya. Dan dalam Kejadian 3 kita sudah belajar manusia ternyata jatuh dalam dosa ya. Tetapi Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya ya, supaya kita tidak masuk neraka ya. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah memberikan anugerah pengampunan dengan cara Yesus Kristus, anaknya yang satu-satunya, menggantikan kita ya, yang sudah berdosa, dengan mati di atas kayu salib ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi satu-satunya, Tuhan Yesus mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita dan memberikan kita apa? Hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Yuk kita baca di Roma 8 ayat 1. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Ya, indah sekali ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Tapi anak-anak, jangan disalahartikan ya. Oh, nggak apa-apa, aku buat dosa lagi, kan nanti diampuni. Nggak boleh gitu ya. Itu namanya menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali ya. Kalau sudah berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita tidak melakukan dosa yang sama lagi ya. Kalau di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tadi ya, isinya 10 perintah Allah. Ada banyak itu ya. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Dari semua dan sebagainya ya. Dari semua 10 tadi, kita pasti banyak ya sudah melakukan dosa, melanggar dari 10 perintah itu ya. Ada yang mencuri waktu ya, buat main game terus, tidak belajar. Ada yang tidak menghormati ayahnya dan ibunya ya. Ada yang kalau hari Minggu lebih enak kita main-main daripada kita ke gereja berbakti ya. Kuduskanlah hari Sabat, tapi kita memakai waktu untuk Tuhan, untuk kepentingan pribadi ya. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri. Banyak sekali pelanggaran yang sudah kita lakukan. Tapi kita bisa datang pada Tuhan, memohon pengampunan dan meminta tolong Roh Kudus agar kita diubah supaya tidak melakukan dosa itu lagi. Ya, ingat anak-anak, ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal, ya. Oleh karena itu, bagi yang belum percaya, ayo sekarang waktunya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, supaya kalian mendapat pengampunan dan yang penting mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Karena anak, itu impact kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau menyediakan pengampunan melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Tolong kami Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, memberikan kami kekuatan hari lepas hari, supaya kami tidak melakukan dosa yang sama kembali dan kembali lagi. Tapi kami mau hidup seturut firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.